Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 kelas pemrograman berbasis website B di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami. Untuk proyek kami itu judul websitenya adalah For Women. For Women ini merupakan website pengaduan kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, di sini ada anggota kelompok 17, jadi kelompok ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu Rahma Aisyah, NIM 192410101007, dan yang kedua ada Adinda Trihardini, NIM 1924101035. Oke, di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai SDGs atau bisa disebut juga dengan SDGs. Apa sih itu SDGs? SDGs itu merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals. Itu merupakan suatu rencana global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk negara kita Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, ini untuk 17 poin dari SDGs. Dari poin nomor 1 hingga poin nomor 17. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kami memilih tema kesetaraan gender untuk website project kami. Jadi kejahatan dan kekerasan terhadap wanita di Indonesia ini masih marak terjadi. Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan tahun 2021, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini kami ambil dari website resmi komnasperempuan.go.id. Selanjutnya, latar belakang yang kedua yaitu karena mayoritas korban ini masih takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya sendiri. Ada beberapa faktor saat ini yang menjadikan ketakutan tersebut masih melekat pada diri korban. Yang pertama yaitu pandemi membuat layanan pengaduan dan penanganan sulit diakses. Kita tahu saat ini pandemi banyak layanan publik yang kuotanya dan jam pelayanannya dibatasi, sehingga ini tentunya menyulitkan pihak korban untuk melakukan pelaporan atau pengaduan. Yang kedua, ini masih sangat marak terjadi di Indonesia, yaitu budaya takut untuk melaporkan, terutama pada korban pelecehan seksual, karena di sini masih sering kita lihat bahwa korban pelecehan seksual itu sering dianggap buruk, lebih buruk bahkan daripada pelakunya. Selanjutnya di sini akan diberikan penjelasan websitenya. Website kami bernama For Women, di mana website ini hadir sebagai kawan bagi para wanita yang membutuhkan pendampingan, pertolongan, dan wadah pengaduan kekerasan dan kejahatan tanpa perlu khawatir. Untuk penggunaan dan fungsi website ini sendiri ada 4. Yang pertama sebagai wadah pengaduan. Di sini pengguna dapat membuat aduan, dan untuk mengakses fitur membuat aduan tersebut diperlukan akun. Yang kedua sebagai wadah informasi. Website ini juga menyediakan beberapa informasi terkait kesetaraan gender, terutama pada kejahatan dan kekerasan terhadap wanita. Yang ketiga yaitu membantu pihak berwajib. Dengan adanya website ini, pihak berwajib dapat menghimpun aduan dengan mudah. Yang terakhir yaitu mengurangi kejahatan. Dengan adanya website ini, diharapkan tingkat kejahatan dapat menurun. Selanjutnya untuk pengembangan website. Di sini kami menggunakan konsep MVC. Untuk MVC sendiri ini kepanjangannya yaitu model, view, dan kontrol, yang mana 3 hal ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu model. Jadi model ini merupakan bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. Selanjutnya ada view. Di view ini merupakan bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Selanjutnya yang terakhir itu ada kontrol, merupakan bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Jadi untuk konsep MVC ini alurnya seperti ini. Ini ada user. User ini nanti dari tampilan view yang pertama kali dilihat ini, dia akan memberikan perintah.
Kemudian perintah itu diteruskan ke controller. Setelah itu controller meneruskannya ke model. Kemudian model ini akan mengembalikan nilai yang mana nilai tersebut adalah nilai-nilai yang dibutuhkan oleh controller. Setelah itu controller akan menampilkan perintah dari user itu tadi, baik pergantian view ataupun perintah-perintah lainnya. Jadi untuk contohnya bisa kita lihat pada ini ya, untuk fitur login pengguna. Nah, di sini ada model, ada view, dan juga ada controller. Untuk model ini karena hanya berhubungan dengan database, maka ini source code-nya sedikit ya. Jadi langsung pakai MySQL Connect ini untuk menyambungkan ke database. Selanjutnya di sini ada WP login. Jadi ini merupakan tampilan loginnya nanti. Nah, ini kalau misalkan email passwordnya sudah diisi, kemudian remember me-nya juga dicentang. Nah, ini kan ada tombol masuk. Nah, dari tombol masuk ini nanti diteruskan ke file controller c_p login yang ini jadinya. Nah, ini untuk controller ini memuat fungsi-fungsi untuk mengeksekusi perintah dari view ini tadi. Di sini ada fungsi login contohnya. Jadi fungsi login ini akan menampung data email, password, dan remember itu tadi. Kemudian di-select ya dari database-nya. Selanjutnya if remember, ini maksudnya kalau remember-nya diklik tadi ya. Nah, maka di sini akan diberi set cookie yang mana fungsi set cookie ini sendiri sebagai jangka waktu websitenya itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada function relogin. Jadi function relogin ini sendiri apabila dalam jangka waktu set cookie ini masih belum berakhir, namun kita tidak sengaja meng-close websitenya tanpa klik tombol logout ya, itu kita masih bisa login lagi. Jadi waktu kita buka lagi halamannya itu akan diarahkan langsung ke landing page, tapi yang sesudah login. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang digunakan pada website kami, terutama pada fitur kami. Jadi ini fungsi yang utama ya, yang penting. Jadi yang pertama kami menggunakan secure login yang isinya tuh session dan cookies. Yang kedua kami menggunakan paginator yang nanti terdapat search, page halaman, dan sort by. Dan yang ketiga kami menggunakan konsep CRUD atau create, read, update, dan delete. Dan yang keempat kami menggunakan data file, di mana data atau file yang dikirimkan pengguna itu akan langsung masuk ke komputer admin. Oke, untuk codingannya saya buka satu-satu. Ini merupakan penjelasan kode sekilas dari fungsi-fungsi yang disebutkan tadi. Jadi ini untuk login, kita menggunakan session dan cookies-nya. Ini untuk controller login ya. Kita menggunakan session dan cookies-nya. Terus selanjutnya di sini ada registration. Kalau misalkan pengguna itu belum terdaftar. Terus selanjutnya ada paginator class. Paginator class ini nanti gunanya untuk pada tabel. Jadi bisa pagination, terus search, dan kita juga bisa sort. Pencarian sesuai ascending maupun descending. Yang selanjutnya di sini terdapat CRUD, ini untuk yang bagian create atau tambah. Nah, selanjutnya ini ada delete atau hapusnya. Terus yang selanjutnya di sini ada bagian update atau ubahnya, dan yang ini untuk read-nya atau view-nya. Nah, oh ya tadi ada satu ya. Nah, maksudnya tadi data file, jadi file yang dimasukkan oleh baik pengguna maupun admin yang nanti menambahkan itu akan langsung tertambah pada komputer admin. Jadi di sini inisialisasi dulu, terus nanti foldernya filenya akan tersimpan pada folder upload.
selanjutnya kita ke demo website. Jadi ini merupakan halaman utama dari website kami. Ini yang sebelum login ya, landing page-nya. Nah, di sini ada button untuk login. Pengguna yang belum login itu masih bisa mengakses beberapa fitur seperti about. Ini ya, ini merupakan informasi mengenai website for women. Kemudian service, ini adalah informasi mengenai pelayanan yang ada di website for women ini. Kemudian ada kontak ini sendiri untuk menghubungi adminnya, seperti itu. Jadi kita bisa isiin ya, misalnya Adinda, email adinda@gmail.com, lalu kita isi pesannya, misal hai admin. Ini kita klik kirim. Nah, ini berarti datanya sudah terkirim ya, ini reset lagi dari awal, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba. Nah, ini kalau kita belum punya akun, kita bisa daftar terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini ya, kita masukkan misalnya adinda@gmail.com. 1, 2. Ini kita bisa tampilkan passwordnya juga. Terus kita klik daftar. Nah, setelah daftarnya berhasil tuh langsung diarahkan ke page loginnya. Coba kita masuk. Ini bisa kita klik tampilkan password. Lalu ingat saya, ini yang remember me tadi ya. Terus kita masuk sekarang. Nah, seperti ini. Ini welcome to for women, lalu nama kita akan ditampilkan di sini. Nah, apabila pengguna ini masih baru kan tentunya belum mengerti cara kerja websitenya. Di sini kami menyediakan fitur tutorial. Jadi ini diklik langsung diarahkan ke menu tutorial. Jadi ini ada keterangan langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Selanjutnya ini menu about, service, dan kontak ini masih sama seperti yang belum login ya. Nah, sekarang ke menu utamanya yaitu report. Jadi di sini kita bisa membuat aduan ya. Ini kita masukkan Adinda, email adinda@gmail.com, alamat Jalan Kalimantan, kronologi. Ini bisa diceritakan sejelas-jelasnya, misalnya seperti ini. Kemudian nomor telepon kita masukkan, dan jenis kelamin kita isi perempuan. Lalu jenis kekerasannya ini kita centang ya, mau yang ini pemerkosaan, pelecehan, KDRT, atau yang lain-lainnya. Ini saya centang yang kekerasan fisik sesuai dengan kronologinya. Kemudian ini bisa memilih atau mengupload file bukti. Misalnya saya upload gambar sembarangan aja dulu ya. Misal ini. Nah, ini ya. Jadi ini bukti. Jadi kita bisa upload file bukti untuk mendukung kronologinya ini tadi ya. Kemudian setelah terisi semua kita klik adukan di sini. Nah, kalau sudah otomatis formnya akan ke refresh lagi ya, ke reset lagi dari awal. Seperti itu. Nih. Nah, sekarang kita cek ke set and cookies-nya. Jadi ini kan set cookies-nya belum habis ya waktunya. Coba kita cek. Ini ya, kita tadi sudah login, kita cek. Nah, ini berarti set cookies-nya kita nih masih ada, jadi bisa login lagi tanpa harus
melalui pack login seperti itu. Selanjutnya di sini kalau sudah selesai menggunakan websitenya, kita bisa klik logout di sini. Maka akan dikembalikan ke halaman masuk. Selanjutnya untuk fitur admin akan dijelaskan oleh Rahma Aisyah. Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan website for Women yang bagian admin yang sudah kelompok kami buat. Jadi di sini terdapat halaman masuk dan halaman daftar. Kita akan mencoba masuk menggunakan akun admin yang telah terdaftar sebelumnya. Ya, nah ini karena benar email dan passwordnya, kita akan langsung ditampilkan ke halaman dashboard. Ini login admin as nama saya Rahma Aisyah. Terus coba kita akan melakukan pendaftaran dulu dan login sebagai akun admin yang baru. Kita log out. Oke. Terus kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Terus kita masukkan nomor teleponnya. Udah. Oke, kita masukkan divisi bidangnya, terus emailnya. Nah, kita masukkan passwordnya. Misal passwordnya admin 123. Oke, seperti ini ya. Kita coba langsung daftar saja. Nah, otomatis setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, kita akan ditampilkan ke halaman masuk lagi. Nah, kita masukkan yang udah kita buat tadi, emailnya. Oke, dan passwordnya. Oke, kita masuk. Nah, karena isian kita benar, kita langsung akan ditampilkan di dashboard adminnya. Ini bagian dashboard ya. Bagian dashboard kita bisa kalau ingin fokus ke view tengahnya, kita bisa tutup dulu menu tab sampingnya seperti ini. Nah, terus di sini terdapat tabel informasi admin. Tabel informasi admin itu isinya apa? Isinya adalah data-data inputan dari pengguna, baik pengguna maupun admin. Misal seperti data penggunanya, siapa aja, data adminnya, siapa aja, terus pesannya itu isi kritik dan saran dari pengguna, terus pengaduan dari pengguna, gitu. Bisa juga admin juga melakukan pengaduan. Oke, kita jelaskan satu-satu mulai dari yang pesan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat pesan dari pengguna. Jadi di bagian halaman pengguna nanti ada mengisikan kritik dan sarannya. Nah, pesannya nanti akan diterima di sini tabel informasi admin bagian pesan. Nah, di sini terdapat data-data orang yang telah mengirim pesan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita membuat fungsi paginator, di mana di sini kita bisa menge-show-kan sebanyak berapa, karena ini jumlahnya 5 ya, otomatis di-show-kan sebanyak 5 aja. Terus kita juga bisa melakukan pencarian. Nah, misal di sini saya ingin mencari yang namanya Dinda. Oke, nah, ini pencariannya nggak hanya berdasarkan nama ya, tapi juga kita bisa mencari berdasarkan email. Misal emailnya Dinda itu Dindin. Oke, coba kita cari berdasarkan emailnya Dini Arin. Nah, itu bakal cari ya. Misal di sini cari yang Indah 9. Kita klikkan key-nya aja udah tercari ya. Terus bisa juga mencari berdasarkan pesannya. Nah, seperti ini. Ini juga kita bisa lakukan short. Short itu mengurutkan berdasarkan yang terkecil ke yang terbesar, baik itu berdasarkan angka, terus berdasarkan nama, abjadnya, sama kalau email juga berdasarkan abjad, isi pesan juga. Oke. Di sini kita juga bisa melakukan penghapusan pesan. Misal di sini saya ingin menghapus yang punyanya Dini Arin. Kita hapus. Nah, otomatis pesannya akan berkurang menjadi 4.
Oke, kita ke dashboard lagi. Nah, di sini setelah kita membuka yang pesan, kita akan membuka yang tabel admin. Nah, admin di sini adalah data-data admin yang telah melakukan pendaftaran dan bisa mengakses website for women untuk admin. Nah, di sini terdapat email, password, nama, nomor telepon, bidang, dan tindakan. Nah, di sini passwordnya kok tadi saya memasukkan passwordnya admin 123, tapi di sini tuh kesimpannya sebagai kode seperti ini. Nah, jadi kalau kita masukin password itu yang kesimpan di sini itu sebagai kode. Kita kan menggunakan fungsi yang udah dijelaskan sebelumnya, yakni secure login. Nah, ini punya saya tadi emailnya, terus passwordnya di sini disimpan seperti kode ini, terus namanya, nomor telepon, dan bidangnya. Sama, kita juga bisa melakukan search nih. Misal saya ingin mencari akun yang namanya Ica. Nah, dia akan langsung tampil. Oke, di sini kita juga bisa show entries karena ini datanya ada 8, kita bisa nge-show-kan 10 atau all-nya juga, atau di-show sebanyak 5 seperti ini. Oke, kita kembali. Nah, kita ke bagian pengguna. Nah, di pengguna ini hampir sama kayak yang admin, cuma ini kan yang disimpan di sini adalah data-data penggunanya. Oke, misal di sini saya ingin mencari pengguna yang namanya Vivi. Nah, ini terdapat namanya Vivi, emailnya, dan passwordnya. Sama ya, passwordnya disimpan sebagai kode karena kita menggunakan fungsi secure login, menggunakan itu password hash. Oke, tindakannya bisa dihapus. Di sini kita juga bisa nge-show-kan. Ini di bawah ini juga terdapat total datanya, show entries-nya berapa totalnya. Oke, selanjutnya di sini kita ke bagian pengaduan. Nah, di bagian pengaduan ini merupakan data-data pengaduan dari pengguna karena website kita ini tujuannya adalah untuk sebagai penampung lah dari para wanita-wanita yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun mental dan lain sebagainya. Jadi di sini terdapat nama korban, email, alamat, dan keluhan. Terus nomor telepon, jenis kelamin, jenis kekerasannya apa, file buktinya itu bisa mengirimkan berupa gambar maupun video yang nanti otomatis akan masuk ke komputer admin. Sini ada tindakan ubah dan hapus. Ini admin bisa mengubah, misal yang ini mau diubah namanya Ica. Kita ubah namanya menjadi Clarissa saja. Oke, kita ubah dan kita klik ubah. Nah, datanya berhasil terubah, akan kembali ke tabel lagi dan namanya akan menjadi Clarissa. Admin juga misal melakukan penghapusan, sama ya seperti tadi. Nah, di sini admin bisa melakukan tambah data pengaduan. Misal ada yang melapor ke adminnya langsung, ke kantornya. Nah, adminnya bisa mengisikan pengaduan sebagai admin. Misal mengisikan nama lengkapnya, saya misal, terus emailnya saya, alamatnya saya Bojonegoro, kronologinya misal saya mendapat kekerasan fisik selama di sekolah. Oke, nomor teleponnya dimasukkan, setelah ya nomor telepon penggunanya terutama. Oke, jenis kelaminnya perempuan. Nah, kasusnya di sini kita bisa memilih jenis kekerasannya, ada pemerkosaan, pelecehan, KDRT, kekerasan mental, diskriminasi, pengucilan, penipuan, kekerasan fisik. Nah, kita bisa ngisi lebih dari satu juga, tergantung kekerasan apa yang kita dapatkan gitu. Terus kita bisa milih file. Nah, filenya tuh terserah ya, kita bisa mengisinya tuh video maupun gambar, tergantung file buktinya seperti apa ininya. Nah, oke, di sini kita coba masukkan gambar ini ya, gambar diskriminasi. Oke, kita adukan. Nah, datanya berhasil ditambah. Oke, kita kembali dulu.
Nah, di sini sudah kan kita melakukan tambah. Kita akan mengecek nih, apakah gambar yang kita kirim tadi akan masuk ke komputernya admin. Kita akan buka di sini. Saya simpannya di htdocs-nya. Nah, di-upload ini ya. Nah, ini akan tersimpan nih. Nah, diskriminasi akan tersimpan di sini. Oke, coba kita ulang lagi ya. Misalkan gambar yang lain kita ingin tahu nih. Misal namanya kita tulis aja untuk formalitas. Ini nomor teleponnya. Oke. Terus jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini tadi apa pelecehan. Kita pilih file. Misal di sini kita ingin mencari file video ya. File videonya. Nah, ini misal kita ini ya. Misalnya ini video. Kita masukkan. Nah, ini kan MP4 ya, kita adukan. Nah, dia akan terkirim. Coba kita cek di komputer adminnya. Nah, dia akan masuk ke sini kan, tadi ini nggak ada kan, nah dia akan masuk ke sini. Jadi otomatis bukti-bukti yang dikirimkan oleh pengguna itu akan langsung otomatis masuk ke komputer admin. Ini udah dijelaskan sih kita pakai fungsi apa sebelumnya. Saya yang tambah tadi ya. Nah, ini nambahin sebagai admin. Nah, ini kita membuat variabel sebagai penampung dan nanti akan di move upload file, source-nya di mana, nah foldernya di mana. Nah, foldernya ada di upload ini, di upload. Nah, di sini di folder yang namanya upload ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kita kembali lagi. Jadi di bagian admin itu fungsinya buat melakukan pengelolaan lah dan melihat apa aja sih data yang udah diinputin pengguna dan admin. Terus dari sini itu kita juga bisa tahu seberapa banyak yang mendaftar di website For Women dan seberapa banyak pengaduan yang dilakukan oleh pengguna. Oke, untuk codingannya ya sama kita pisahkan siapa yang jadi view, yang jadi modal, dan jadi controllernya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kode di-upload di GitHub kelompok kami, di repositori kami. Baik, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.